Selamat pagi saudara-saudara. Kita akan membaca firman Tuhan di dalam Lukas pasal 22 ayat yang ke-24. Percakapan waktu perjamuan malam. Sedikit saya bacakan ya. Terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus. Siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka? Yesus berkata kepada mereka, raja-raja, bangsa-bangsa, memerintah rakyat mereka dan orang-orang yang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung. Tetapi kamu tidak demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan. Sebab siapa yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Tetapi aku akan ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala percobaan yang aku alami. Dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu sama seperti Bapakku menentukan bagiku, bahwa dengan aku dalam bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku, dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi kedua belas suku Israel. Simon, Simon, lihat iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum, tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur, dan engkau kalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Jawab Petrus, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Tetapi Yesus berkata, aku berkata kepadamu, Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku. Lalu ia berkata kepada mereka, ketika aku mengutus kamu dengan tidak membawa pundi-pundi, bekal, dan kasut, adakah kamu kekurangan apa-apa? Jawab mereka, suatu pun tidak, katanya kepada mereka. Tetapi sekarang ini siapa yang mempunyai pundi-pundi, hendaklah ia membawanya. Demikian juga yang mempunyai bekal, dan siapa yang tidak mempunyainya, hendaklah ia menjual jubahnya dan membeli pedang. Sebab aku berkata kepada kamu bahwa nas kitab suci ini harus digenapi padaku. Ia akan terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Sebab apa yang tertulis tentang aku sedang digenapi. Kata mereka, Tuan, ini 2 pedang. Jawabnya, sudah cukup. Nah, amin. Di dalam bacaan firman Tuhan ini saya rada bingung. Kenapa Tuhan Yesus bilang waktu Tuhan Yesus ada di dunia ini, ia bilang tidak membawa pundi-pundi. Ketika aku mengutus kamu dan tidak membawa pundi-pundi, bekal, dan kasut, adakah kamu kekurangan apa-apa? Tapi jawab murid-murid Yesus, suatu pun tidak, maksudnya tidak kekurangan apa-apa. Dan Tuhan Yesus pada saat itu ingin pergi naik ke surga, dan Tuhan Yesus berpesan, sekarang kamu mempunyai pundi-pundi, bawalah. Terus jika kamu mempunyai bekal juga bawalah. Dan siapa yang tidak mempunyai itu, pundi-pundi atau bekal, jualah jubahnya, katanya, dan belilah pedang. Nah, di dalam ayat ini saya rada bingung ya, kok beli pedang ya, gitu. Untuk apa? Nah, terus saya berdoa di dalam hati, saya berdoa, Tuhan berikan saya hikmat, Tuhan berikan saya pengertian, maksud perkataan Tuhan ini apa, dan bagaimana kok harus membeli pedang ya, jual jubahnya gitu. Terus saya selalu berdoa sama Tuhan, minta pengertian, minta pewahyuan dari Tuhan. Tuhan memberikan jawaban, Tuhan memberikan pesan seperti ini. Jadi maksud Tuhan, pundi-pundi itu yang dimaksud adalah simpanan uang, contohnya seperti harta benda, kekayaan berupa uang, harta, tanah, rumah mewah, dan segala macam yang
berkaitan dengan harta ya. Nah, kalau yang bekal, Tuhan bilang itu bekal itu adalah pengetahuan atau kepintaran atau kerajinan kita. Kita punya keahlian apa, pekerjaan apa yang kita bisa atau talenta apa yang Tuhan kasih. Nah, itu adalah bekal ya. Nah, jubah adalah pakaian. Nah, jubah itu adalah pakaian kita. Yang dimaksud Tuhan adalah jubah itu rasa malu. Artinya maksudnya rasa malu ya. Jadi rasa malu kita itu kita harus korbankan untuk bersaksi akan nama Tuhan. Jadi jubah kita ini kan kadang-kadang kita kalau misal untuk memberitakan damai sejahtera, sukacita, atau kita memberitakan kebaikan-kebaikan Yesus, kita punya rasa malu. Dan itu Tuhan bilang suruh jual rasa malu itu, suruh buang rasa malu itu, dan kita jual untuk bekal kita. Terus udah kayak begitu, kasut adalah perjalanan hidup yang Tuhan maksud. Perjalanan hidup untuk mengikut Yesus itu adalah kasut. Nah, Tuhan suruh beli pedang, kita jual jubah kita, jual rasa malu kita membeli pedang. Apa ya Tuhan? Kok membeli pedang sih? Saya berpikir, aduh, kok pedang? Pedang itu untuk apa ya? Tuhan memberikan aku kayak hikmat. Tuhan bilang pedang adalah untuk kita berjaga-jaga. Nah, pedang itu harus suruh beli 2. Sudah cukup kata Tuhan 2 pedang. Tuh pedang itu buat apa ya Tuhan? Kok pedang sih? Sedangkan kita ini bukan di masa perang gitu. Maksud Tuhan pedang adalah iman. Pedang adalah iman, percaya kepada Yesus dan percaya kepada Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu ya Allah. Jadi Tuhan Yesus cuman bilang, jualah jubah dan belilah pedang. Nah, maksud Tuhan itu jualah rasa malu kita untuk memberitakan damai sejahtera dan sukacita itu, dan kita percaya bahwa pedang itu menjadi iman kita, percaya kepada Yesus Kristus dan kepada Roh Kudus. Kata Tuhan itu sudah cukup untuk menyelamatkanmu. Nah, saya berterima kasih sama Tuhan karena hikmat yang Tuhan berikan itu kadang tidak bisa dipikirkan oleh logika manusia ya. Kadang saya sampai aduh apa ya, saya pikirin bingung, tapi saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan apa sih? Saya nggak ngerti yang dimaksud Tuhan. Dengan sendirinya hikmat itu datang, hikmat itu terpintas di dalam pikiran saya. Maksud Tuhan, suara Tuhan bilang itu maksudnya itu. Jadi kita itu sekarang kalau kita punya harta benda, ya kita pergunakan untuk memuliakan nama Tuhan. Kepintaran kita untuk memuliakan nama Tuhan. Kita untuk operasional hidup kita berbuat yang baik dan hidup kudus. Dan karena Tuhan tahu saat Tuhan pergi ke surga, Tuhan akan memberikan rohnya, janjinya bahwa Roh Kudus akan menyertai kita. Tuhan memberikan Roh Kudus itu seperti bahasa roh, talenta-talenta yang Tuhan berikan, contohnya seperti karunia-karunia penyembuhan, karunia untuk menafsirkan, karunia untuk bernubuat, karunia penglihatan dan segala macam itu Tuhan berikan buat kita sebagai pegangan kita, dan kita selalu harus menjaganya itu dengan tulus hati, dengan kudus, dengan penuh dengan keikhlasan untuk perjalanan kita mengikut Yesus. Maksud Tuhan seperti itu di dalam firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan yang kita bahas bersama-sama, dan terima kasih telah mendengarkan. Biarlah Tuhan sendiri yang akan menolong kita, memberkati kita, melindungi kita sampai akhir zaman. Berdoalah senantiasa, tetaplah pada iman kepada Yesus. Amin.